Halo, saya Imam Fahrudin. Saya ingin menjelaskan satu topik dari metode numerik, dan ini adalah contoh bahan bacaan atau daftar pustaka. Dan topik yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai akar fungsi. Nah, untuk kali berikutnya kita akan bahas atau kita lihat topik-topik yang lainnya. Nah, akar fungsi, apa maksudnya? Jadi misalkan kita punya suatu fungsi, maka argumennya adalah x, maka dicari pada x berapa fungsi itu bernilai 0. Itulah yang disebut sebagai akar fungsi. Contoh, ini ada fungsi sederhana x dikurangi 1/x, pada x berapa nilainya 0, maka x bisa dicari di sini dengan kita geser ini menjadi ke kanan, kemudian kita pindahkan ke kiri sehingga kita peroleh x kuadrat sama dengan 1, maka diperoleh akarnya adalah plus minus 1. Jadi kita bisa cek di sini, jika kita masukkan 1 maka ini sama dengan 0, jika kita masukkan min 1 ini juga sama dengan 0. Contoh lain, misalkan kita punya fungsi seperti ini, kita jadikan suatu fungsi x, kita geser, dan ini mudah kita uraikan menjadi dua faktor seperti ini sehingga kita bisa cari akar fungsinya ya. Jadi pada x 2/3 dan x sama dengan min 3, maka nilai fungsi ini sama dengan 0. Jadi contoh yang mudah bisa diperoleh secara analitik akar fungsinya. Nah, pada keadaan umum tidak selalu kita bertemu problem yang mudah seperti ini. Ini cuma contoh berikutnya, saya skip saja cerita fiktif ini ada di catatan. Jadi saya langsung ke fungsi yang menjadi masalahnya adalah ini. Pada t berapa kosinus t sama dengan t ya. Jadi kita bisa cari dengan membuat grafik ya. Jadi ini adalah grafik kosinus x ya. Saya ganti t dengan x di sini. Nah, ini adalah grafik x ya. Nah, titik potong kedua kurva ini ya, tentu menunjukkan x yang dicari. Dari cara grafik ini kita bisa lihat bahwa x yang dicari itu adalah sedikit kurang dari 0,75. Nah, masalahnya apakah itu cukup? Nah, bisakah kita menyatakannya secara lebih akurat? Nah, ini tentunya dengan metode grafik ini sulit dilakukan ya. Jadi diperlukan perhitungan numerik untuk mendapatkan akar fungsi dari fungsi x yang bentuknya seperti ini. Pada x berapa nilai fx sama dengan 0. Fungsinya tentu saja bisa kita balik x min kosinus x ya, sama saja. Untuk problem akar fungsi itu menjadi sama saja apakah cos x min x atau x min cos x ya. Karena nilai yang dicari adalah 0. Nah, metode numerik pertama yang kita ingin bahas atau kita ingin pelajari adalah disebut bisection. Ini sesuai namanya, ini mencerminkan prinsipnya. Jadi kita anggap atau kita prediksi, kita perkirakan akar fungsi ada di suatu daerah. Nah, kemudian daerah itu dibagi dua, terus dibagi dua, sehingga makin menjepit, makin mengurung si akar fungsi di daerah yang sangat sempit. Dengan gitu kita bisa dapatkan akar fungsinya. Jadi langkahnya saya ilustrasikan. Tentunya pertama kita mesti punya perkiraan. Akar fungsinya kira-kira berapa ya. Ini bisa dengan cara kita membuat grafik atau cara lain. Katakanlah misalkan ini sumbu x, maka kita anggap akarnya kira-kira ada di sini. Lalu kita buat daerah awal ini, batas kiri kanan A dan B.
Kemudian kita bagi dua, karena itu namanya bisection ya. Ini titik tengahnya C di sini. Setelah itu kita bagi dua lagi. Tentunya yang kita bagi dua bukan daerah CB tapi daerah AC, karena di daerah CB tidak ada akar fungsi ya. Jadi kita mesti tentukan yang kita harus bagi dua daerah kiri atau kanan ya. Ini di langkah 4. Setelah ditentukan maka kita ulangi lagi ini langkah 3 dan 4 nya. Bagi dua, tentukan lagi daerah berikutnya yang perlu dibagi dua, kemudian kita bagi dua lagi dan seterusnya. Jadi gambarannya seperti itu. Katakanlah kita stop sampai sini daerah yang terakhir yang kita anggap sudah cukup kecil. Nah, barulah kita tentukan akar fungsinya ya. Akar fungsi bebas, kita bisa pilih sebagai batas kiri daerah akhir ini sebagai akar fungsi, atau batas kanannya, atau kita pilih titik tengah dari daerah terakhir ini sebagai akar fungsinya ya. Nah, di sini mungkin ada pertanyaannya. Jadi untuk langkah nomor 4 bagaimana menentukannya? Kemudian juga ini disebutkan ulangi sampai cukup, kapan cukupnya itu ya. Bagaimana menentukan bahwa komputer harus stop, berhenti, jangan terus mengulang-ulang langkah ini. Kita lihat dulu yang pertama, jadi yang langkah 4. Misalkan fungsi itu bentuknya seperti ini dan dia memotong sumbu X di sini, maka ini adalah akar fungsinya ya. Apa yang kita lihat bahwa di sebelah kiri dan kanan akar fungsi, maka fungsi itu punya tanda yang berbeda. Jika fungsinya seperti ini, dari atas turun ke bawah, maka tandanya berubah dari positif menjadi negatif. Bisa saja fungsinya dari bawah naik ke atas, maka tandanya berubah dari negatif menjadi positif. Jadi pada intinya adalah di kiri kanan akar fungsi, tanda fungsi itu berlawanan ya. Sekarang kita punya dua daerah di sini, AC dan CB ya. Bagaimana menentukan daerah yang berisi akar fungsi? Nah, kita bisa lihat di sini ya, bahwa di sini secara visual kita tahu bahwa akar fungsi ada di daerah AC. Nah, kita lihat sifat daerah AC. Nilai fungsi di A itu berlawanan tanda dengan nilai fungsi di C. Jadi jika kita kalikan nilai fungsi di A dan nilai fungsi di C, itu tandanya akan negatif ya, seperti ini. Nilai fungsi di A dikalikan nilai fungsi di C, tandanya negatif. Itu menunjukkan bahwa di daerah AC itu ada akar fungsi. Di daerah CB kita lihat tidak ada akar fungsi, dan kita lihat perkalian coba. Nilai fungsi di C dikalikan nilai fungsi di B. Ini tandanya sama, sehingga hasil perkaliannya positif. Jadi jika kita punya satu daerah, ada batas kiri kanan, untuk tahu bahwa di daerah itu ada akar fungsi atau tidak, kita kalikan nilai fungsi di kedua batas tadi. Jika hasilnya negatif, berarti di daerah itu ada akar fungsi. Jika hasilnya positif, berarti di daerah itu tidak ada akar fungsi. Dengan cara itu kita menentukan atau merealisasikan langkah 4 ini ya. Kita tahu mana yang harus dibagi dua, daerah mana yang harus dibagi dua, daerah kiri atau daerah kanan. Sekarang yang problem nomor 5. Jadi tiap kali kita menghitung akar fungsi ya, jadi tiap kali kita, saya kembali lagi ke sini ya. Ketika start di awal, maka katakanlah kita memilih akar fungsi itu adalah di tengah-tengah daerah. Jadi maka ini dihitung sebagai langkah awal, ini adalah akar fungsi. Kemudian AC dibagi 2 ya, AC dibagi 2, maka orang menetapkan bahwa titik ini menjadi akar fungsi ya. Kemudian
Sini ada titik D, DC dibagi 2, maka ditentukan E sebagai akar fungsi. Terakhir DE dibagi 2 didapatkan F. Dan kita stop sampai situ, maka ditentukan bahwa akar fungsi adalah di tengah-tengah E dan F ya. Jadi tiap kali kita menentukan akar fungsi, tiap kali kita punya daerah, kita tentukan akar fungsinya ya. Dengan demikian akar fungsi selalu terupdate setiap langkah berikutnya. Nah, pencarian akar fungsi atau kapan kita anggap pencarian akar fungsi sudah cukup, tidak perlu diteruskan, itu dengan menghitung ini, kesalahan relatif semu. Jadi jika perkiraan sebelum, selisihnya perkiraan sebelum dan perkiraan yang sekarang, berikut itu maksudnya yang terakhir, yang sekarang, itu dibagi dengan perkiraan yang terakhir ya, yang langkah terakhir yang sedang dijalani. Jika ini nilainya sudah cukup kecil ya, ingat ini adalah magnitude, jadi kita ambil hanya positifnya, maka perhitungan dihentikan ya. Jadi selalu kita hitung begitu masuk ke langkah berikutnya, kita hitung akar fungsi, kemudian hitung selisihnya dengan langkah sebelumnya. Kemudian kita bagi dengan akar fungsi di langkah yang terakhir tersebut, dan nilainya ini, rasionya itu dicek apakah sudah cukup kecil atau belum. Jika sudah cukup kecil kita bisa berhenti, jika belum maka kita lanjutkan membagi lagi daerah yang terakhir dan seterusnya menghitung akar fungsi. Nah, tentang kesalahan, kita lihat sedikit tentang kesalahan. Sesungguhnya yang dikenal itu adalah kesalahan mutlak dan kesalahan relatif ya. Kesalahan mutlak berarti nilai hasil perkiraan dikurangi nilai sebenarnya, magnitudenya berapa, itu adalah kesalahan mutlak. Sedangkan kesalahan relatif adalah kesalahan mutlak yang di atas ini, jadi perkiraan, selisih antara perkiraan dan nilai sebenarnya dibandingkan dengan nilai sebenarnya, kemudian dihitung magnitudenya. Itu adalah kesalahan relatif ya. Ini tentu penting dalam perhitungan semacam iterasi tadi, kapan kita harus berhenti, maka yang kita pakai adalah kesalahan relatif ya. Namun ini masalahnya dalam perhitungan numerik, tentunya kita tidak tahu nilai sebenarnya berapa. Justru ini yang kita ingin cari. Karena itu kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Jadi rumus ini dimodifikasi ya, diaproksimasi. Yang paling baiknya adalah okelah kita anggap bahwa nilai hasil perkiraan di langkah yang lebih akhir itu lebih mendekati nilai sebenarnya. Jadi rumus di atas dimodifikasi menjadi rumus bawah dengan mengganti ya, nilai sebenarnya adalah perkiraan yang diperoleh di langkah yang lebih akhir ya. Dan perkiraan di sini diganti dengan perkiraan di langkah tepat sebelumnya ya. Nah, ini yang kita pakai untuk menentukan kapan iterasi di bisection ini ya, kapan iterasi ini berakhir atau disudahi. Jadi kita tetapkan suatu nilai kecil, misalkan 0,000 sekian. Jika kita sudah dapatkan magnitude dari ini kurang dari nilai kecil tadi, maka kita bisa nyatakan oke, berhenti, pencarian akar fungsi tidak perlu dilanjutkan, kita ambil akar fungsi yang terakhir sebagai hasil perhitungan. Nah, sekarang kita lihat metode kedua. Jadi itu tadi adalah bisection dan penjelasan tentang kesalahan relatif semu. Kita lihat sekarang metode kedua, disebut false position ya. Ini prinsipnya adalah
Kalau ada akar fungsi, ada suatu fungsi, ada akar fungsi, berarti fungsi itu memotong katakanlah fungsi X, berarti fungsi itu memotong sumbu X ya, sehingga nilainya 0 di titik potong itu. Maka di sekitar akar fungsi asli tadi bisa dianggap sebagai garis lurus, meskipun tentunya fungsinya bisa saja tidak garis lurusnya, tapi ini hanya dianggap, didekati. Kemudian titik potong garis lurus tadi terhadap sumbu X, orang bisa hitung dengan mudah ya, karena rumusnya jelas. Ini gambarannya. Jadi kita punya fungsi problemnya, ini menjadi akar fungsinya di sini ya. Maka fungsinya sekarang diganti dengan garis lurus. Garis lurus ini kan jelas persamaan garis lurusnya, sehingga ketika kita mencari titik potong di sini itu lebih mudah ya, karena kita tahu rumus atau persamaan garis lurusnya. Nah, ini yang disebut sebagai akar fungsi hasil perkiraan atau hasil perhitungan numerik. Dari sini bisa terlihat bahwa kita akan lakukan ini berulang-ulang, dan tiap kali berusaha menggeser titik potong garis lurus ini makin mendekati akar fungsi yang sebenarnya ya. Jadi dalam contoh ini dia bergerak ke kanan. Nah, ini tentang rumus titik potongnya dulu. Jadi kita punya fungsi memotong di sini. Nah, kita tetapkan suatu daerah, suatu batas A dan B, batas kiri kanan, dan kita tarik garis lurus berdasarkan batas ini ya. Dari titik F di A ke titik F di B, tarik garis lurus. Nah, ini karena semua fungsinya diketahui, nilai F di titik A diketahui, nilai F di titik B diketahui, tentunya orang bisa dapatkan persamaan garis lurusnya, yaitu fungsi P ini. Dan sekarang kita cari titik potong P di terhadap sumbu X yang kita nyatakan itu sebagai akar fungsi. Kita masukkan bahwa titik P di sini, sebut saja ini titik C, nilainya adalah sama dengan 0. Nah, titik C bisa dicari dengan masukkan X sama dengan C, dan ini sama dengan 0, maka diperoleh seperti itu. Itulah rumus menghitung titik potong dari suatu garis lurus ya. Nah, sekarang kita lihat metode false position ini langkahnya seperti apa. Jadi pertama, kita punya perkiraan akar fungsinya di mana. Kemudian kita tentukan batas kiri kanan ya, untuk menarik garis lurus. Kita tarik garis lurus dari sini ke sini dan tentukan titik potongnya. Ini titik potongnya adalah C. Setelah itu, untuk membuat C ini atau titik potong garis lurus ini bergeser ke kanan mendekati akar fungsi yang sesungguhnya, maka batas A sekarang kita pindah ke C, namun batas B tidak dipindah ya, tetap. Jadi geser salah satu, kemudian ulangi lagi langkah ini ya. Kita tarik garis lurus, cari titik potongnya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi A digeser ke C sehingga A ada di sini sekarang, dan tarik garis lurus lagi. Nah, ini C juga jadi bergeser dari sini ke kanan, makin mendekati titik potong yang sesungguhnya, akar fungsi yang sesungguhnya. Ini terus menerus diulangi sampai cukup ya, sampai diperoleh kesalahan relatif yang cukup kecil. Dan tiap kali titik C dihitung dengan rumus ini. Jadi titik C di sini dihitung dengan rumus ini sesuai nilai A, FA, B, FB pada saat itu. Nanti di sini titik C dihitung dengan rumus yang sama, tapi tentunya nilai A dan FA-nya sudah berubah ya. Sementara titik B dan FB tidak berubah. Jadi yang kita pindah hanya salah satu batas.
Nah, di contoh ini kita lihat yang dipindah adalah batas A atau batas kiri. Pada kasus lain, yang dipindah justru adalah batas B. Ya, contoh, jika fungsinya bentuknya seperti itu, maka bukan batas A yang dipindah, tapi batas B. B dipindah ke sini, tarik garis lurus lagi, maka titik potong ini makin bergeser ke kiri mendekati akar fungsi yang sesungguhnya. Jadi ada katakanlah dua langkah besar atau dua gerakan besar di false position. Intinya, apakah batas kiri yang dipindah atau batas kanan yang dipindah. Sekali batas kiri yang dipindah, maka akan terus batas kiri yang dipindah, batas kanan akan tetap. Begitu juga sebaliknya, sekali batas kanan dipindah, maka seterusnya batas kanan yang dipindah, batas kiri tetap. Jadi di awal perhitungan false position itu ada penentuan yang memilih apakah batas kiri yang dipindah atau batas kanan yang dipindah. Setelah itu ditentukan, maka di perhitungan berikutnya, di langkah berikutnya tidak perlu dipikir-pikir lagi mana yang harus dipindah. Sesuai yang pertama, itulah yang akan terus dipindah. Ya. Jadi kita bisa pilih dalam dua rumus ini, jika kasusnya adalah batas A tetap, jadi batas kiri tetap, sehingga batas kanan yang selalu berubah, maka menghitungnya seperti ini. Jika sebaliknya batas B yang tetap atau batas kanan tetap, batas kiri yang berubah, maka menghitungnya dengan rumus ini. Di kasus yang pertama, nilai X0 itu adalah nilai B. Ya, dimasukkan ke sini, hitung, dapat X0 plus 1 berarti X1. Langkah pertama. Kemudian di langkah kedua masukkan X1-nya ke sini. Dapat X2. Langkah ketiga masukkan X2-nya ke sini. Dapat X3 dan seterusnya ya. Ini juga serupa dengan itu. Nah, perhitungan dihentikan jika kita sudah dapatkan kesalahan relatif semu, yaitu selisih nilai akar fungsi atau X di sini yang kita cari ya. Selisih antara nilai akar fungsi dari dua langkah yang berturutan sudah sedemikian kecil dibandingkan nilai terakhir, maka perhitungan bisa kita hentikan. Nah, yang menarik adalah bagaimana menentukan batas mana yang tetap, batas mana yang berubah. Ini tentunya harus dilakukan berdasarkan perhitungan ya. Kita tidak melihat secara visual. Di sini kita membuat program, melakukan perhitungan numerik, dan tidak punya gambaran visual grafik fungsinya seperti apa. Bagaimana menentukan itu bisa dilihat di sini ya. Ini daerah awal A dan B. Perkalian antara FA dan FB itu negatif, sehingga kita bisa yakin bahwa di antara A dan B ada akar fungsi ya. Sekarang berikutnya kita ingin menggeser salah satu batas ya. Kita lihat misalkan kita lihat salah satunya, F di titik A dikalikan dengan F di titik C, ini tandanya sama ya, dalam hal ini sama-sama positif, sehingga jika kita kalikan FA dikalikan FC, maka hasilnya positif. Sebaliknya, nilai F di B dengan nilai F di C itu beda tanda, sehingga jika dikalikan hasilnya negatif. Nah, yang kita pindah adalah batas yang jika dikalikan nilai fungsinya di batas itu dengan nilai fungsi di titik C ini, di titik tengah ini, titik potong ini, perkaliannya positif. Dalam hal ini adalah FA dikalikan FC positif, maka A yang dipindah.
batas kiri yang dipindah, dan itu ditentukan di awal. Berikutnya kita tidak perlu lagi mencari-cari mana yang harus dipindah, karena kita sudah tahu bahwa yang harus dipindah selalu adalah batas kiri. Kita lihat lagi di contoh yang batas B yang berpindah sementara batas A tetap. Ini juga sama ya. Jadi kenapa batas kanan atau titik B ini yang dipindah? Karena nilai fungsi di B dikalikan nilai fungsi di C itu hasilnya positif karena tandanya sama-sama negatifnya. Negatif kali negatif jadi positif. Sementara nilai fungsi di A dikalikan nilai fungsi di C ini hasilnya negatif. Jadi yang kita pindah adalah titik B atau batas kanan. Itu cara menentukan batas mana yang dipindah. Ya, kita sampai sini dulu ya. Kita sudah lihat metode bisection dan false position. Kita lanjutkan dengan metode lain di kesempatan berikutnya. Jadi terima kasih atas perhatian semua.